Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Iwandari dengan NIM 182221025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dari mekanika fluida, yaitu sifat dasar fluida, viskositas, massa jenis, tegangan permukaan, dan tekanan uap. Nah, sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan ChatGPT mengenai materi tersebut dan sudah saya rangkum dalam bentuk PPT. Nah, berikut akan saya share PPT-nya dan akan saya jelaskan. Nah, oke, berikut adalah PPT yang sudah saya buat berdasarkan hasil diskusi saya dengan ChatGPT. Di sini saya mengambil topik tentang sifat dasar fluida, massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan tekanan uap. Oke, sebelum memasuki apa itu sifat dasar fluida, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantarnya terlebih dahulu, yaitu mekanika fluida, di mana pengertian dari mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, bisa berupa cairan dan gas, serta gaya yang bekerja padanya. Ilmu ini mencakup analisis aliran fluida, tekanan, viskositas, dan efek gaya luar terhadap fluida dalam kondisi diam maupun bergerak. Kemudian sifat dasar fluida. Nah, sebelum itu ada pengertian dari fluida. Nah, fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Atau dalam kata lain, fluida itu merupakan cairan seperti air, minyak, sirup, dan lain-lain. Kemudian sifat dasar fluida adalah karakteristik fisik yang menentukan bagaimana fluida berperilaku dalam berbagai kondisi. Sifat ini mencakup aspek seperti kerapatan, viskositas, tegangan permukaan, dan tekanan uap yang mempengaruhi aliran, perpindahan, serta interaksi fluida dengan lingkungannya. Nah, sifat dasar fluida itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada massa jenis. Nah, massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu fluida, yaitu massa per satuan volume, di mana satuannya itu dalam SI adalah kilogram per meter kubik. Lalu rumusnya yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis dan M adalah massa fluida dalam kilogram dan V adalah volume fluida, yaitu meter kubik. Lalu contohnya yaitu massa jenis air pada suhu 4 derajat Celcius adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian contoh yang kedua, massa jenis udara pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius adalah 1,225 kg per meter kubik. Lalu pengaruh massa jenis, yaitu fluida dengan massa jenis lebih besar, itu cenderung lebih sulit untuk mengapung dalam fluida dengan massa jenis yang lebih kecil. Lalu yang kedua dalam dinamika fluida, perbedaan massa jenis dapat menyebabkan aliran konveksi seperti dalam cuaca dan sistem pendinginan. Kemudian yang kedua yaitu viskositas. Jadi viskositas adalah ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi akibat tegangan geser. Ini menentukan seberapa mudah suatu fluida mengalir. Satuan viskositas dalam SI adalah meter kuadrat per second. Lalu jenis viskositas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Viskositas dinamis itu mengukur ketahanan fluida terhadap gaya geser. Satuannya dalam SI adalah Pascal second atau Newton second per meter kuadrat. Lalu viskositas kinematik ini merupakan hubungan antara viskositas dinamis dan massa jenis. Untuk rumusnya yaitu Nu sama dengan mu per volt. Nah, lalu contohnya yang pertama itu air pada suhu 20 derajat Celcius memiliki viskositas sekitar 1,002 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Lalu contoh yang kedua yaitu Du memiliki viskositas yang jauh lebih tinggi dibandingkan air sehingga mengalir lebih lambat. Kemudian pengaruhnya viskositas yang pertama, semakin tinggi viskositas, semakin sulit fluida mengalir. Misalnya, oli lebih kental dibandingkan air. Lalu, dalam pipa, fluida dengan viskositas tinggi itu memerlukan lebih banyak energi untuk dipompa. Kemudian yang ketiga adalah tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang bekerja pada permukaan fluida akibat gaya tarik-menarik antara molekul fluida. Untuk rumusnya yaitu sigma sama dengan F per L, di mana sigma itu tegangan permukaannya, Newton per meter, dan F itu gaya tegangan permukaan, lalu L adalah panjang garis tempat gaya itu bekerja, yaitu meter. Nah, contohnya yaitu
Air memiliki tegangan permukaan tinggi sehingga memungkinkan serangga seperti laba-laba air itu berjalan di atasnya. Kemudian contoh yang kedua, dengan menambahkan sabun ke dalam air, tegangan permukaan itu menurun yang dapat membantu dalam proses pencucian. Lalu faktornya ada dua, yang pertama adalah suhu, jadi semakin tinggi suhu, tegangan permukaannya akan semakin menurun. Lalu yang kedua adalah kehadiran zat lain seperti surfaktan atau sabun dan deterjen itu yang dapat menurunkan tegangan permukaannya. Kemudian yang keempat itu adalah tekanan uap. Nah, tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu fluida saat berada dalam kesetimbangan dengan fase cairnya pada suhu tertentu. Untuk rumusnya sendiri yang yaitu ln dikalikan P2 per P1 sama dengan minus delta H nu per R dikalikan 1 per T2 dikurangi 1 per T1, di mana P1 dan P2 itu merupakan tekanan uap pada suhu T1 dan T2, satuannya itu Pascal atau ATM, lalu delta H nu itu kalor penguapannya, satuannya J per mol, sedangkan R adalah konstanta gas universal, yaitu nilainya 8,314 J per mol K. Lalu T1, T2 adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian contohnya itu yang pertama yaitu air pada 100 derajat Celcius memiliki tekanan uap sekitar 1 atm yaitu 760 mm Hg sehingga mendidih pada tekanan atmosfer normal. Kemudian yang kedua itu aseton memiliki tekanan uap lebih tinggi dibandingkan air sehingga lebih mudah menguap pada suhu ruangan. Lalu, pengaruh tekanan uap, jika tekanan fluida turun hingga di bawah tekanan uapnya, maka terjadi kavitasi, yaitu terbentuknya gelombang uap dalam fluida yang bisa merusak pompa dan baling-baling kapal. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan ChatGPT yang sudah saya bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat dasar fluida memiliki peran fundamental dalam menentukan perilaku fluida dalam berbagai kondisi fisik dan aplikasinya dalam sistem teknik. Massa jenis rho itu menggambarkan kerapatan suatu fluida yang berpengaruh terhadap gaya apung dan dinamika aliran, termasuk efek gravitasi dalam sistem fluida. Kemudian viskositas atau eta itu mencerminkan hambatan internal fluida terhadap aliran, di mana fluida dengan viskositas tinggi cenderung mengalir lebih lambat akibat gesekan internal yang lebih besar, seperti pada oli dibandingkan dengan air. Kemudian tegangan permukaan atau sigma ini menunjukkan gaya tarik antar molekul di permukaan fluida dan berperan dalam fenomena kapilaritas, pembentukan tetesan, dan keseimbangan gaya dalam gelembung serta cairan pada permukaan padatan. Nah, tekanan uap atau PNU itu menentukan kecenderungan suatu fluida untuk menguap bergantung pada suhu dan mempengaruhi titik didih serta kestabilan fase cair dan gas. Pemahaman terhadap sifat-sifat ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk teknik fluida, industri energi, sistem transportasi fluida, serta fenomena alam seperti pola cuaca dan siklus hidrologi. Sekian presentasi atau pemaparan materi tentang sifat dasar fluida dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.